Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Khotoya Channel. Oke sahabat YouTube dimanapun berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam karunia Allah Ta'ala, sebuah kesehatan, kebarokan hidup, kesejahteraan, kebahagiaan bersama keluarga. Oke sahabat YouTube, di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara memasak mie instan. Karena apa? Selama ini ada sebagian orang bertanya, Bang, kenapa makan di rumah makan mie instan itu lebih enak daripada masak sendiri? Oke, sahabat YouTube, saya kasih tahu bocoran bahwasanya makan di rumah makan itu yang jualan itu punya ilmu cara memasak. Sedangkan orang yang masak sendiri itu sekedar masak, baik. Sekedar masak, yang penting mendidih, yang penting mie terasa sudah masak. Karena nggak ada ilmunya cara memasak mie. Sebenarnya masak mie instan itu ada ilmunya, sahabat YouTube. Karena orang yang tahu cara masak mie instan sehingga ia berani berjualan. Sedangkan orang-orang yang di rumah masak sekedar masak aja itu emang masak sih, cuman kelezatannya beda sama makan di warung makan. Jadi di sini saya akan mentutorialkan bagaimana cara masak mie instan. Ilmunya orang-orang jualan di rumah makan. Supaya sahabat YouTube bisa masak mie instan terasa enak seperti di warung-warung makan. Oke, begini sahabat YouTube. Masak mie instan itu kita harus mengenal kondisi airnya. Nanti tidak boleh seperti mendidih memasak itu langsung kita masukin mie, nggak bisa, karena ada cara prakteknya. Prakteknya begini, kita ambil dulu airnya. Kita sudah rebus gini, nunggu mendidih dulu. Jangan sampai belum mendidih kita sudah masukin mie instan, itu salah, fatal namanya. Karena apa? Mie, kondisi tekstur mie itu nggak bisa masak ke dalam, cuman masak di luarnya aja, jadi terlihat bonyok. Jadi kalau masak mie instan itu kondisi masukin mie itu harus menunggu mendidih dulu. Nah, mie ini dapat YouTube, ini nunggu ini apa itu air mendidih dulu. Jangan sampai belum mendidih kita masukin, konyol mie-nya. Jadi masak sih masak, cuman kelezatannya kurang. Jadi inilah jawabannya. Sebagian orang bertanya, Bang, kenapa makan mie instan itu masak sendiri sama di warung makan kok beda rasanya? Iya, orang jualan di warung makan tuh ada ilmunya cara masak. Sedangkan kita di rumah masak asal-asal masak, sekedar masak aja, jadi terasa nggak enak, hambar gitu. Karena orang nggak mau belajar, mempelajari gimana caranya masak yang enak. Nah, ini sebentar lagi mau mendidih, sahabat YouTube. Kalau sudah agak mendidih begini, sudah siap kita memasak mie instan. Nah, kita masukin, siap. Terus gimana ini, Bang, sahabat YouTube? Nunggu ini dulu selesai, nanti sudah kita taburkan.
Jadi tekstur mie-nya harus jangan sampai mie itu terlalu bonyok dan terlalu keras. Kira-kira aja sesuai dengan selera kita masing-masing. Oke, kita siapkan wadahnya. Dan sudah terasa sudah siap, kita masukin ke mangkok. Nah, di sini kalau selera kering sahabat YouTube. Nah, ini kasih enaknya dikasih kuah sedikit. Nah. Di situ kita masak bumbu minyak. Habis itu kita aduk-aduk. Oke, sudah siap untuk disantap.
Oke, kenapa sahabat YouTube saya mentutorialkan cara masak mie? Karena ini adalah efek daripada habis lebaran, pasar belum buka. Jadi kita saat ini untuk mengkonsumsi mie dulu. Jadi siapa tahu sahabat YouTube ada apa itu mengetahui cara masak mie dan mengetahui bagaimana resep perbedaan orang rumah makan sama resep perbedaan kita masak sendiri. Sekarang saya bongkar begitulah caranya memasak mie supaya mie kita itu terasa enak lezat seperti masakan warung makan. Karena warung makan itu enggak sekedar jualan, dia ada ilmunya. Maka itu sahabat YouTube yang bingung kenapa masak sendiri nggak enak, sedangkan masak makan di warung makan enak, itu caranya begitu. Jadi ada trik dan ilmunya. Oke sahabat YouTube, ini adalah mie instan, masakan ala warung makan. Semoga sahabat YouTube tahu ilmunya, silahkan dipraktekkan, insya Allah sesuai dan rasanya sama seperti makanan mie instan di warung makan. Oke sahabat YouTube, sekian dulu dari Khotoya Channel. Semoga sahabat YouTube di luar sana selalu dikarenai Allah Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Dan masih suasana lebaran ini, saya dari Khotoya Channel Aidin wal Faizin mengucapkan mohon maaf lahir batin. Salam jumpa lagi dengan Khotoya Channel. Mudah-mudahan kita selalu di hati semua antara seluruh umat muslim itu adalah saudara, sehingga kita akan jalin persaudaraan sesama muslim. Mudah-mudahan Allah meridhoi keberkahan hidup kita sampai yaumul qiyamah. Allahumma amin. Oke, salam dari Khotoya Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.